Sejak abad ke-13, Islam sudah masuk ke Nusantara. Sejak saat itu, ajaran Islam mulai diadaptasi sejumlah kesultanan dan akhirnya melahirkan banyak kerajaan Islam. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang muslim mendirikan tempat pemukiman di sana. Namun di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas, kemungkinan karena letak jangkauan dari rute-rute pedagang yang penting seperti wilayah Indonesia Timur yang terletaknya jauh dari jalur dagang utama, bahkan terletaknya di semacam kekosongan ekonomi. Sementara itu, di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme atau Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam diblokir oleh kebudayaan yang telah ada, seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan Hindu sampai saat ini, atau agama Islam jadi tercampur dengan sistem-sistem kepercayaan animisme yang sudah ada. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam dilakukan. Selanjutnya ada pada tahun 1260 sampai 1500 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam terkuat di Indonesia. Terletak di Aceh Utara, Islam masuk abad ke-13 ditandai penemuan makam Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1297 Masehi. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-19 yang didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembang ajaran Islam di Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Cirebon, adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara pembatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walamsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1476 sampai 1568 Masehi. Tentang Kerajaan Paguruyung, dari manuskrip yang terdapat pada bagian belakang Arca Amoksapasa, diketahui bahwa pada 1347 Masehi, Adit Yarwan menyatakan dirinya sebagai raja di Malayapura. Meski nama Paguruyung tidak ditemukan dalam berbagai sumber sejarah, Adit Yawarman diduga kuat sebagai pendiri Kerajaan Paguruyung. Adit Yawarman adalah seorang keturunan Minangkabau Jawa, putra dari Adwa Yarman, pemimpin ekspedisi Pamuluyu dari Kerajaan Kediri dan dari Dara Jingga, putri Kerajaan Darmaswara. Namun sebagai sejarawan berpendapat bahwa Adit Yawarman adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit dan Dara Jingga. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli, Adit Yawarman adalah sepupu Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit dari pihak ibu. Kemudian saya akan menjelaskan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan mengambil ahli pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Malaka menguasai jalur pelayanan Selat Malaka sebelum ditaklukkan Portugis pada 1511. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara pada 1390 sampai 1413. Saat itu, ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada 1377 dan berling di Tumasik. Nama tua Singapura saat berada di bawah kekuasaan Siam pada sekitar 1400, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Mesra dari ancaman Siam.